Waalaikumsalam. Silakan masuk Anda. Ya, silakan duduk. Apa maksud dan tujuan Anda berada di rumah Bapak? Baik Pak, perkenalkan nama saya Kinda Dermawan. Saya dari kelas 12 IPS Pak. Nah di sini Pak, saya masih bingung Pak. Perkara kan sebentar lagi saya ini mau lulus dari sekolah ini Pak. Dan saya itu ada ingin cita-cita saya itu menjadi arsitek Pak. Nah, tapi orang tua saya ini dia inginnya saya itu menjadi polisi Pak. Terus bagaimana mungkin pendapat Bapak tentang hal saya ini? Oke, Kinda sekarang kelasnya kelas 12 ya. Berarti bentar lagi akan lulus kan. Untuk Kinda sendiri setelah selesai sekolah SMA ini, apakah Anda ingin melanjutkan kuliah atau mana? Nah, sebenarnya seperti ini Pak. Saya kan memang cita-cita saya itu menjadi arsitek Pak. Nah mungkin ini sedikit cerita ya Pak. Waktu saya dari kecil itu Pak, saya itu memang suka sekali dengan menggambar Pak. Baik itu gambar rumah, menggambar pohon, dan banyak lain Pak yang saya gambar Pak. Nah, jadi dari waktu saya kecil itu Pak, saya itu termotivasi ingin gambar ini bukan hanya sekedar gambar Pak, tapi bisa saya mewujudkannya dengan cita-cita saya tersebut Pak. Nah, seiring berjalannya waktu ketika saya masuk SMP pun juga begitu Pak, saya mendapatkan prestasi Pak. Saya itu memenangkan lomba juara 1 tingkat kabupaten Pak. Nah, ketika saya mengikuti lomba tersebut, saya itu berhasil mengalahkan dari kabupaten-kabupaten lain Pak. Dan saya itu menggambarkan sebuah rumah yang dimana itu dipenuhi dengan penerangan dan beberapa pohon. Dan ini tepatnya rumah ini di sungai Pak. Nah, makanya saya sekarang bingung Pak. Sedangkan orang tua saya ini menyuruh saya untuk menjadi saya polisi Pak. Sedangkan hati saya tidak tergerak untuk ke sana. Dan hati saya ingin jadi arsitek Pak. Menurut saya kalau saya ini menjadi polisi Pak, saya tidak cocok Pak. Karena kan mungkin saya sudah terbiasa dari kecil, fisik saya ini lemah atau bagaimana Pak. Terus nanti kalau saya menjadi polisi Pak, kemungkinan besar kan saya jauh dari orang tua Pak. Saya ini belum pernah rasanya jauh dari orang tua Pak. Nanti misalnya kalau saya jauh dari orang tua kan misalnya orang tua saya ada apa-apa, saya juga takut Pak. Nah makanya saya ingin melanjutkan mungkin setelah lulus dari SMA ini saya ingin melanjutkan kuliah saya Pak. Tapi saya ini masih bingung Pak karena ada dua pilihan tersebut Pak. Oke, berarti di satu sisi Kinda ingin menjadi seorang arsitek dengan melanjutkan kuliah kan. Di satu sisi lain orang tua ingin Kinda untuk masuk ke polisi, menjadi polisi itu ya, semacamnya. Untuk Kinda sendiri kalau memang yang ingin menjadi arsitek tadi, apakah sudah mengkomunikasikan atau memberitahu orang tua bahwasanya Kinda ingin menjadi seorang arsitek itu? Sebenarnya belum lagi Pak. Itu makanya orang tua saya itu dia kepengen saya itu menjadi polisi karena saya juga belum mengutarakan kapan saya pendaftaran ini Pak. Nah, jadi misalnya lah saya ingin kuliah, apakah orang tua saya ini bersedia melepas saya menjadi kuliah atau saya jadi polisi Pak? Sedangkan cita-cita saya ingin jadi arsitek tersebut Pak. Berarti belum Anda sampaikan orang tua ya? Kalau dari Bapak sendiri coba Kinda bilang ke orang tuanya kalau Kinda itu pengen kuliah kan. Kalau misalnya menjadi polisi itu berat untuk Kinda ya komunikasikan lagi sama orang tuanya gitu. Jadi kalau jadi Kinda ini dari kecil memang suka menggambar. Iya Pak. Untuk sekarang masih sering Bapak lihat juga sering Kinda mendapatkan prestasi di bidang menggambar ya. Iya. Pada sempat juara juga di kelas tuh antar kelas kan lomba kelas penting juara 1 juga. Untuk itu mungkin saran dari Bapak karena potensi Kinda ini menjadi seorang arsitek itu sudah terpancar dari kecil, sudah terlihat dari kecil ya mungkin bisa Kinda omongkan lagi sama orang tua kalau misalnya Kinda pengen jadi kuliah untuk jadi arsitek. Nah, jadi untuk sekarang mungkin Bapak bisa kasih pilihan untuk Kinda. Udah tahu besok setelah lulus kuliah ini mau gimana?
Belum. tahap-tahapannya. Belum Pak. Nanti Bapak bakal kasih satu buku tentang tahapan setelah kuliah, setelah sekolah ini pindah ini melanjutkan kuliah, bisa dibaca mungkin terkait tentang karakternya nanti. Apakah Kinda sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum Pak. Belum pernah. Oke, jadi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan ya pengertian dari bimbingan konseling di sini. Karena Kinda sudah berada di ruangan Bapak dan ingin melakukan konseling dengan Bapak. Apakah ada paksaan dari orang lain untuk Kinda datang ke ruangan Bapak atau keinginan Kinda sendiri? Keinginan saya sendiri. Oke, jadi Bapak akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi bimbingan konseling ini adalah salah satu bantuan dari guru BK atau seorang konselor kepada klien Anda yang beasiswa di sekolah supaya jadi Anda menjadi lebih optimal perkembangannya, baik fisik maupun mentalnya. Nah, jadi di sini Bapak akan menanyakan untuk Kinda sendiri setelah melakukan sesi konseling ini, Bapak harap Kinda akan menjaga rahasianya. Jadi apa sudah kita diskusikan di sini yang Kinda dapat, Bapak meminta coba jangan sampai informasinya keluar kepada orang lain. Yang Kinda simpan sendiri, Bapak juga menjaga privasi dari Kinda. Oke. Dan juga nanti Bapak harap Kinda bisa mengutarakan keluh kesahnya di sini, menyampaikan apa saja yang selama ini tidak pengen utarakan ke orang lain cuma tidak tersampaikan. Silakan bicarakan di sini, Bapak dengan senang hati membenarkan dan memahami dari apa yang Kinda sampaikan. Oke. Oke, terus lagi ingin Kinda sampaikan? Nah, mungkin Pak ini cerita keluarga saya Pak, yang dimana saya ini adalah anak broken home Pak. Dan kebetulan kedua orang tua saya ini Pak ada sibuk kerja Pak. Orang tua saya, bapak saya itu dia kerja di kantor. Biasanya dia pergi dari jam 7 pulang jam 10 malam Pak. Dan ibu saya juga gitu Pak, wanita karir, pergi jam 7 juga pulangnya malam juga. Nah, sedangkan saya itu di rumah diasuh oleh bibi saya Pak. Rasanya saya ini anak tuh jadi tidak dianggap Pak, karena kedua orang tua saya ini memiliki kesibukan yang lain Pak. Iya Pak. Nah, makanya saya itu belum bisa mengutarakan tentang saya ingin melanjutkan perkuliahan saya Pak. Dan karena itu Pak, saya juga ingin Bapak memberikan wejangan kepada saya bagaimana tentang hal yang terjadi pada kehidupan saya tersebut Pak. Berarti Kinda selama ini seringnya bersama dengan bibi ya, daripada orang tua. Terus ada nggak waktu-waktu tertentu buat Kinda bisa bersama dengan orang tua? Ya mungkin Pak itu waktu pagi Pak, itu keseringan waktu pagi. Dikarenakan waktu pagi itu kan jam makan sarapan pagi Pak. Disitulah mungkin kami berempat lah kumpul sama bibi pada pagi. Dan setelah makan pagi itu Pak, kedua orang tua saya itu berangkat kerja dan tidak menunggu saya ketika waktu saya sudah malam Pak. Kan orang tua saya ini pulangnya sekitaran jam 10 Pak keduanya. Nah jadi waktu saya jam 10 itu udah waktunya saya tidur Pak. Saya mungkin tidak lagi terbangun Pak. Mungkin karena hal tersebut saya merasa tidak diperhatikan Pak. Karena mungkin saya dari pagi saja bisa bersama orang tua saya. Jadi memang kurang bersama orang tua, makanya tidak bisa Kinda berkomunikasi dengan orang tua. Tapi pas sarapan pagi itu kan bisa Kinda bicarakan langsung. Atau mungkin karena Kinda juga bangunnya sering telat, makanya jadi bertemu saat sarapan. Tidak juga Pak. Orang kedua orang tua saya ini Pak memang selalu sibuk dengan pekerjaan Pak. Waktu makan pun dia juga memegang HP, dia juga membahas chat temannya atau kliennya. Begitu juga dengan ibu saya Pak, dia juga waktu makan dia juga memegang HP Pak. Jadi waktu saya ngomong pun mereka hati-hati tentang apa yang saya katakan Pak. Jadi saya pun malas untuk mengutarakan apa yang saya ini. Jadi kami intinya kurang. Terus selama di rumah apakah tidak ada Kinda bicara dengan bibi? Karena bisa bertemu dengan bibi di rumah. Ya mungkin dengan bibi ini Pak, saya itu berbicara Pak semua keluh kesah saya Pak selama saya hidup ini Pak. Nah, bibi saya ini adalah orang yang baik Pak. Dia selalu mendengar cerita saya, keluh kesah saya, baik itu sedih
maupun yang jahatnya Pak dari kedua orang tua saya. Saya itu merasa Bibi ini adalah orang tua saya, kedua dari orang tua saya Pak. Karena Bibi ini juga telah mengasuh saya dari kecil hingga sekarang Pak. Dan Bibi saya ini dia juga selalu baik ke saya Pak. Dan dia menjadi bibi terbaik lah bagi saya. Ya, mungkin dari rumah, kalau misalnya teman ada nggak yang sering main ke rumah, itu sering menemani kita bersama? Ada sih Pak, tapi tidak terlalu sering datang ke rumah Pak. Karena kan rumah saya ini cukup memakan waktu kalau mereka pergi ke rumah saya Pak. Jauh ya, Iya Pak. jauh banget dari teman-temannya. Untuk ini sendiri berarti selama ini hanya mencerita bagusnya kepada bibi di rumah. Terus bibi apakah pernah menyampaikan kepada orang tua kita? Yang saya dengar dari bibi saya itu sepertinya dia pernah mengatakan kepada orang tua saya, tetapi ya tanggapannya sama aja Pak dengan saya. Acuh aja mereka Pak, tidak mendengarkan apa yang dikatakan bibi saya. Dan ketika bibi saya pun mengatakan hal tersebut dengan beberapa kali, mereka pun tidak mendengarkan apa kata bibi saya Pak. Sebut dengan urusannya masing-masing Pak. Ya. Kemudian untuk Indah sendiri, apakah kehidupan seperti itu membuat Indah nyaman? Sepertinya saya tidak nyaman Pak, tapi karena saya mempunyai bibi yang baik, mempunyai bibi yang selalu pengertian lah sama saya Pak. Jadi saya harus menjalani apa yang telah saya jalani tersebut Pak. Untuk Anda sendiri ketika merasa kan kedua orang tuanya ini sibuk sendiri nih, setelah pulang sekolah kan masih ada jam kosong untuk beberapa jam sebelum mengakhiri kan, apa yang Anda lakukan ketika misalnya bibi sudah merasa bosan dengan di rumah tuh, apakah Anda melanjutkan hobinya untuk menggambar atau mencari referensi tentang gimana sih kelanjutannya setelah selesai sekolah ini? Baik Pak, mungkin ketika saya masih waktu tersebut Pak, saya kadang-kadang menggunakan itu dengan menggambar Pak. Dan saya itu menggambar tidak hanya itu saja Pak, yang dimana saya juga menggambar yang saya pohon, rumah, sungai, mungkin yang lain juga Pak. Nah, ketika saya mungkin menggambar Pak, hati saya ini telah nyaman lah saya Pak dengan menggambar ini. Dan juga menggambar ini bisa menjadikan saya menjadi sedikit tenang Pak, dan nyaman lah di situ. Walaupun orang tua saya tidak bisa menyampaikan seperti tersebut Pak. Dan juga seperti biasanya saya juga bercerita kepada bibi tentang hal orang tua juga Pak. Ketika saya mengomongkan waktu saya kepada bibi dan menggambar, mungkin di rumah itu sudah cukup rasa saya Pak untuk menenangkan hati saya. Terus apa yang Kinda rasakan ketika Kinda melakukan aktivitas menggambar ini? Apakah Kinda menjadi lebih senang dari masalah yang sudah Kinda hadapi, seperti halnya Kinda ngajak ngobrol tidak seperti tidak dianggap, atau apa yang Kinda rasakan? Mungkin ketika saya menggambar itu Pak, saya merasa nyaman Pak, karena saya kan memang sudah dari kecil itu menggambarnya Pak. Nah, ketika saya menggambar itu saya suka membuat lukisan itu seperti goresan-goresan yang pakai pensil Pak. Jadi goresan-goresan itu animasinya itu seperti yang asli Pak. Jadi ketika saya menggambar itu terlihat nyata jadinya Pak. Nah, kan saya itu merasa nyaman dengan gambar saya Pak. Makanya saya itu setiap ada waktu yang kosong saya itu selalu menggambar Pak. Makanya saya itu bisa mendapatkan prestasi, mendapatkan gelar yang mana mungkin di rumah itu saya telah mendapatkan sekitar 10 atau sampai 15 piala, dan medali saja itu mendapatkan sekitar 20 atau sampai 25. Banyak yang sudah prestasi yang Kinda dapatkan ya. Berarti selain bibi ada nggak orang lain yang mensupport Kinda? Sepertinya tidak ada Pak, karena di rumah itu cuma hanya saya, kedua orang tua saya dan bibi. Untuk teman-teman kelasnya ada nggak yang semangat mendukung Kinda ketika Kinda melakukan kompetisi menggambar itu? Ada Pak, tapi itu di sekolah Pak. Nah, saya mempunyai dua orang teman Pak, itu namanya
Kapit, yang kedua namanya Raplik. Nah, mungkin kedua teman saya ini adalah orang yang selalu mendukung saya dan orang yang selalu mensupport saya ketika saya ini merasa rendah lah Pak, saya merasa kesedihan gitu, mereka selalu menghibur saya dan dimana mereka juga selalu mengapresiasikan apa yang telah saya gambar Pak. Mereka suka juga dengan apa yang saya gambar. Jadi mereka ini adalah mungkin bisa dibilang teman terbaik saya Pak ketika saya di kelas itu Pak. Terus untuk teman-teman Kina sendiri ketika tahu nggak Kina mau bercita-cita jadi arsitek, gimana tanggapan mereka? Mereka sudah tahu Pak, saya ingin menjadi arsitek. Yang dimana mungkin saya juga telah bercerita kepada mereka tanggapan mereka tentang saya ingin masuk arsitek ini Pak. Mereka selalu mensupport saya Pak, dan juga mereka selalu mendukung saya. Makanya mereka juga menyarankan saya untuk jadi arsitek. Saya pun juga udah niat di hati saya untuk jadi arsitek Pak. Berarti mereka pengen punya jadi arsitek, berarti untuk Kina bisa teruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi untuk kuliah. Terus untuk teman-teman Kina sendiri gimana? Ingin lanjut bareng Kina atau mereka ada tujuan lain? Nah, mungkin teman saya kafe ini Pak, dia orang tuanya juga kerja di kantor Pak. Nah, jadi dia itu orang tuanya ini telah merekom dia untuk menjadi manajer dari suatu perusahaan Bapak tersebut Pak. Dan satu lagi yang Raffi ini dia tidak melanjutkan perkuliahannya dikarenakan mungkin ekonomi dari keluarganya susah Pak. Jadi yang lagi ingin bekerja ya? Ya. Oke. Nah untuk Kapit sendiri kan tadi pengen dulu ya, mau bareng Kina atau bagaimana? Sebenarnya kami sudah ada rencana Pak, mau di universitas yang sama, tapi mungkin dia ingin jurusan yang berbeda Pak. Dia ingin jurusannya ilmu komunikasi Pak. Makanya dia ingin selalu sama dengan saya Pak. Dan nanti juga ketika misalnya kami sama-sama telah lulus di universitas tersebut Pak, dia ingin juga bersama-sama terus dengan saya dan kos bareng dengan saya. Iya Pak. Nah untuk kali berdua sendiri berarti belum tahu nih mana setelah selesai kuliah gimana tahapannya untuk melanjutkan perguruan tinggi? Belum Pak. Nah Bapak di sini bakal merekomendasikannya lewat sebuah buku ya. Dua puluh menit apa orang? Ini dulu akan ada sebuah buku tentang karir dan juga bagaimana tahapannya untuk naik ke jenjang berikutnya ke perguruan tinggi. Silakan dibaca dan dipahami di mana langkah-langkahnya. Jika ada yang lebih bisa dimengerti, silakan tanyakan ke Bapak. Ya, Pak, mungkin saya ingin baca sedikit mungkin tentang perihal ini Pak. Silakan. Sepertinya buku ini sangat menarik Pak, karena ini juga ada tentang karirnya Pak. Mungkin apakah Bapak boleh menyiapkannya pada saya? Ya, boleh, silakan Bapak dibaca di tangan. Baik Pak. Untuk kesempatan waktu berikutnya kita bakal bertemu kembali di hari esok atau kapan momennya. Mungkin besok kan Pak, karena masih libur, mungkin besoknya lagi Pak. Saya juga ingin membacanya dulu sampai selesai Pak. Oke, besok pagi jam 8 bakal lebih ruangannya. Benar Pak. Oke, silakan Anda Bapak.
Permisi Pak. Oh ya, silakan duduk dan ya. Gimana kabarnya ini? Baik Pak. Ya, kamu sudah lebih benar ini. Nah, tujuan saya itu Pak ingin mengembalikan buku yang telah Bapak pinjam kepada saya kemarin. Sudah selesai dibaca? Alhamdulillah sudah. Sudah dipahami gimana tahapannya? Hmm. Atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Menurut saya Pak, buku ini sangat bagus Pak untuk menginspirasi saya tentang di jenjang perkuliahan saya. Nah, dia ini juga lengkap di mana tahap-tahap untuk saya itu menjadi arsitek Pak. Nanti misalnya lah bagaimana saya mendapatkan dari apa yang telah saya ingin tersebut Pak. Mungkin yang sedikit ingin saya tanyakan Pak, mungkin bagaimana Bapak bisa mendapatkan buku ini Pak? Saya juga ingin mungkin membelinya Pak. Gua dapat buku ini dari dosen Bapak dalam waktu kuliah. Beliau memberikan buku ini sebagai ya salah satu motivasi buat Bapak supaya semangat untuk mengejar karir, bekerja dan juga untuk meningkatkan semangat dalam hidup Bapak. Nah, mungkin apakah Bapak bisa juga mencarikan buku ini untuk saya Pak? Kalau Anda mau silakan dibawa pulang lagi, buat fotokopi mungkin bisa Anda pakai lagi bukunya, bisa Anda baca ulang lagi untuk memahami lagi isinya. Ya, mungkin karena buku ini sangat menarik Pak, mungkin bolehkah saya meminjamnya lagi untuk memfotokopinya? Ya, silakan dibawa lagi nanti ya. Gimana dia udah menemukan gimana caranya untuk setelah kuliah, setelah sekolah ini bisa tidak melanjutkan sekolah perguruan lebih tinggi? Mungkin karena saya telah membaca buku ini Pak, saya juga telah menginginkan arsitek itu dari lama, mungkin saya tetap ingin melanjutkan perkuliahan saya. Oke, berarti kita belum mau bilang ke orang tua? Belum Pak, tapi saya telah mempunyai tekad untuk tetap melanjutkan tersebut. Jadi kita di sini boleh langsung memberitahu orang tua bahwasanya kita ingin melanjutkan kuliah setelah lulus sekolah dari sini, dan mungkin nanti kalau orang tua setuju bakal lebih membuat kita lebih semangat kan, bahwasanya cita-cita kita bakal menjadi lebih dekat kan. Silakan untuk kita lagi membaca ulang lagi bagaimana tahapan yang kurang Anda pahami. Silakan. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Jadi kalau mau mengambil buku ini kepada setelah lulus sekolah nanti silakan temui bapak lagi. Oke. Ada lagi yang ingin kita sampaikan? Nah, mungkin Pak, ketika mungkin nanti saya telah perguruan tinggi Pak, apakah saya boleh besoknya meminta waktu pada Bapak? Saya mungkin ingin ada menanyakan tentang hal-hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Kalau kita mau berkonsultasi lagi dengan Bapak boleh. Silakan hubungi Bapak, nanti Bapak kasih nomor yang bisa dihubungi untuk kita. Bapak bantu untuk kita ke depannya, semoga kita ingin lanjut kuliah bisa dipermudah. Nah, apa yang kita dapat dari hasil membaca buku ini? Nah, hasil yang saya dapatkan dari buku dari membaca buku tersebut Pak, saya itu menjadi sangat yakin Pak dengan saya itu ingin menjadi arsitek Pak. Karena kan dalam buku tersebut juga telah menjelaskan tentang bagaimana seorang itu bisa menjadi berkarir Pak. Dan saya juga ingin rasanya seperti yang ada dalam buku tersebut Pak, bisa menjadi yang berkarir hebat, berkarir lebih maju, dan terus berkembang Pak. Berarti udah memahami lah apa isi dalam kandungan itu gitu ya. Untuk kita sendiri gimana nih untuk kedepannya, apakah bakal tetap jadi arsitek atau ingin mengikuti keinginan dari orang tua? Mungkin saya ingin tetap melanjutkan menjadi arsitek saya Pak. Dia tetap ingin lanjut ke perguruan tinggi, ingin kuliah kan? Kemudian setelah menemukan ini mungkin nanti setelah ujian kita bisa menghubungi Bapak lagi jika ingin menanyakan soal tahapan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, bisa membantu nanti. Silakan ajak teman-teman yang lain untuk berkonsultasi dengan Bapak, nanti Bapak arahkan kalian. Mungkin dari teman-teman saya juga Pak, mungkin besoknya katanya juga ingin konseling kepada Bapak. Karena kan mungkin mereka juga mempunyai masalah internal atau eksternal dari keluarga mereka.
Jadi kita kemarin ada menceritakan dari sini. Ada Pak. Kemarin kan juga saya ingin meminta kepada mereka menemui saya Pak, tapi mereka juga menunggu saya di luar Pak. Oke, mungkin besok bisa bawa teman-teman kita yang ingin bertanya soal lanjutan kuliah ini gimana, silakan temui Bapak di ruangan. Oke. Untuk kita sendiri ada lagi yang ingin disampaikan terkait ini masalah karir kita atau melanjutkan ke perguruan tinggi dengan orang tua, atau ada masalah lain yang ingin kita sampaikan? Mungkin terkait perguruan tinggi ini Pak, mungkin kan Bapak ini telah berpengalaman dalam perguruan tinggi ini Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak, mungkin bagaimana, apakah persiapan saya mungkin Pak besok ketika saya itu baru beranjak ke tahap pertama yang saya ingin jadi arsitek Pak. Untuk persiapan menjadi masuk, untuk awalnya kita siapkan dulu gimana biar bisa masuk ke perguruan tinggi ini. Nanti di situ akan ada tes-tesnya, ada tes lewat jalur rapor, ada yang lewat mandiri, ada yang benar-benar juga. Kalau untuk yang sulitnya ini Bapak rasa bakal sulit bagi kita untuk masuk itu untuk lewat jalur ujian tulis. Tapi kalau kita memang ada berambisi ingin masuk kuliah, Bapak yakin kita bakal mudah untuk lewat jalur itu. Tapi Bapak sarankan karena kita ini berprestasi, kita bisa ikuti jalur dari nilai rapor ataupun jalur berprestasi, karena itu bisa mempermudah kita untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk persiapan lainnya mungkin Bapak rasa kita bisa mempersiapkan dirinya lebih matang lagi, kita belajar lagi gimana sih jadi seorang arsitek yang baik itu, kita pelajari lagi lebih dekat tentang arsitek, ilmu arsitek itu selain menggambar apa saja, dan juga nanti di perkuliahan kita akan bertemu dengan teman-teman baru pastinya. Nanti kita bisa lebih dikenal lagi kepercayaan dirinya, kepandaian dalam berpikirnya lagi. Nah, itu pesan dari Bapak. Baik Pak, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Pak. Untuk berarti sudah selesai. Bukunya nanti Bapak beli setelah pulang sekolah. Oke, untuk mengakhiri konseling yang kita hari ini, gimana kesan dan pesan kita selama melakukan konseling dengan Bapak? Mungkin kesan-kesan saya terhadap konseling kepada Bapak tersebut ialah saya itu menjadi motivasi dari Pak. Karena kemarin kan saya masih bingung dan plan terhadap apa yang saya ingin, mungkin menjadi kayak orang tua saya itu menjadi polisi dan saya ingin menjadi arsitek Pak. Nah, jadi ketika saya sudah konseling dengan Bapak, saya itu telah mendapatkan hasilnya Pak. Dari situ ingin tetap menjadi arsitek Pak. Dan saya telah mempunyai tekad juga ingin menjadi arsitek Pak. Untuk pesannya kau gimana? Pengen yang konseling lagi kan atau gimana? Sama pesan kasih saya nggak? Saya Iya, fokusnya lagi ada gimana? ya. Mungkin Bapak, kalau kita bisa melakukan ini lagi di lain hari Pak, karena saya juga. Nah, juga Pak, apakah saya juga bisa minta uang untuk Bapak atau Bapak konseling kepada saya lagi Pak di lain hari atau Bapak? Oke, untuk melakukan konseling lagi yang bisa kita lakukan nanti kita kondisikan aja. Kita sepakat aja kalau waktunya kapan, nanti Bapak bisa memberikan waktu untuk ananda konseling. Nah, ketika besok saya sudah masuk ke perguruan tinggi, apakah saya masih bisa juga saya minta konseling kepada Bapak? Masih bisa, tentunya masih bisa. Jika Bapak ada waktu, nanti Bapak akan memberikan waktu untuk Anda bisa bertemu kembali, menyampaikan apa yang ingin ditanyakan, nanti bisa Bapak bantu. Kalau ada bantuan. Iya, Pak. Mungkin karena saya telah mendapatkan motivasi dari Bapak, makanya saya ingin konseling lebih dalam lagi kepada Bapak tentang apa yang telah saya dapat besoknya. Oke, Bapak dengan senang hati menerima siapapun yang datang ke ruangan Bapak atau yang menghubungi Bapak untuk berkonsultasi permasalahannya. Baik Pak, mungkin karena kan telah sore juga Pak, dan juga mengingat ini saya juga harus balik ke rumah Pak. Oke, mungkin karena juga waktu udah sore, kita juga membuat tugas sekolah dari guru kan. Oke, kita ikuti saja konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak harap apa yang sudah kita diskusikan hari ini kita jaga kerahasiaannya, kita simpan semua yang kita dapatkan, dan juga nanti mungkin pesan Bapak paling tidak bisa
bisa berkonsultasi dengan Bapak. Oke aja teman-teman yang jika kebingungan gimana cara langkah-langkah ke tahap selanjutnya, hubungi Bapak. Bapak akan membantu Anda semua. Oke. Baiklah Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda. Terima kasih Pak ahli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Permisi Pak. Jadi begini Pak. Saya kan tadi misalnya ingin meminjam buku Bapak, perihal saya ingin meminta kopi Pak. Jadi saya juga Pak ingin meminjam ya. 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 Silakan dibawa terus besok waktu masuk sekolah silakan dibawa buku aslinya kasih ke Bapak ya. Untuk buku fotokopi itu kalau bisa tidak jaga, tidak baca lagi, tidak baca ulang sampai benar-benar paham gimana caranya. Oke. Silakan buat